Pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, kapasitas rumah sakit darurat atau RSD Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mulai terisi penuh. RSD Wisma Atlet disebut mulai tidak menerima pasien tanpa gejala. Hal ini dikarenakan kapasitas pasien COVID-19 dengan gejala telah melampaui 75%. Sehingga tower yang sebelumnya digunakan sebagai tempat perawatan pasien tanpa gejala dialihkan untuk pasien dengan gejala. Nantinya pasien tanpa gejala akan dialihkan ke tower 8 serta hotel-hotel yang disiapkan pemerintah. Berdasarkan informasi, hotel-hotel tersebut juga mulai terisi penuh. Tentunya ini mengingatkan kita bahwa harus tetap disiplin ya bosku dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 21 Desember 2020 dengan episode Up and Down and Shake Shake Shake. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Run to the left, turn around and run. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Current Account Balance yang turun dari sebelumnya minus 161,4 billion dolar menjadi minus 178,5 billion dolar. Kemudian ada dari US Leading Index yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,6%. Kemudian ada dari Japan NatL CPI year on year yang turun dari sebelumnya minus 0,4% menjadi minus 0,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Nusaraya Cipta Tbk atau NRCA yang membidik perolehan kontrak baru 2,5 triliun rupiah pada tahun depan dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT XL Axiata Tbk atau XL yang memperkirakan terjadi peningkatan lalu data sekitar 10% pada hari liburan Natal dan Tahun Baru dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Rukun Raharja Tbk atau Raja yang mengalokasikan belanja modal sebesar 100 juta US dollar pada 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 9 poin atau 0,15% menjadi 6.104. Sektor keuangan, industri dasar bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 2,63 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah aksi dari Bank Sentral Jepang. Setelah sebelumnya The Fed dan Bank Indonesia beraksi, kali ini Bank Sentral Jepang unjuk gigi. Haruhiko Kuroda memberikan kejutan lain pada pertemuan terakhir Bank Sentral kemarin. Bank Sentral Jepang menjanjikan sebuah evaluasi kebijakan moneter dengan sangat mudah tanpa harus melakukan perubahan secara keseluruhan. Pejabat Bank Sentral Jepang mengatakan akan memperpanjang program dalam kurun waktu 6 bulan untuk mendukung usaha yang terkena dampak akibat virus corona serta mempertahankan tingkat suku bunga untuk tidak berubah yang diikuti dengan jumlah pembelian aset yang sama seperti sebelumnya. Beberapa data ekonomi yang kemarin keluar justru menunjukkan bahwa inflasi bahkan lebih lemah daripada sebelumnya di tengah dorongan dari Kuroda untuk melonggarkan stimulus secara besar-besaran. Dengan evaluasi tersebut, Kuroda menunjukkan bahwa dirinya siap untuk melakukan evaluasi yang berkelanjutan demi terciptanya tujuan sekalipun Bank Sentral Jepang mengubah haluan untuk mendorong sebuah perubahan. Kuroda mengatakan akan melihat secara menyeluruh terkait dengan potensi pembelian aset kami yang nilainya bervariasi dan akan menjaga manajemen kontrol yield curve control yang kami miliki. Tujuan Bank Sentral Jepang saat ini adalah mempertahankan tingkat suku bunga serta kebijakan dalam jangka pendek dan panjang apabila memungkinkan bahkan dapat lebih rendah dari sebelumnya. Beberapa pengamat setuju terkait dengan Bank Sentral Jepang untuk melakukan penyesuaian terhadap kerangka Bank Sentral Jepang yang dimana diperlukan untuk mengurangi efek samping untuk mendorong inflasi mencapai 2%. Kuroda ingin memberikan penjelasan bahwa evaluasi tersebut bukanlah tentang mengurangi kebijakan moneter, namun Bank Sentral Jepang juga tidak bisa berdiam diri saja tatkala inflasi justru mengalami penurunan lebih dalam yang membuat target secara nilai jadi semakin lama. Kerangka yield curve control akan memberikan Bank Sentral pendekatan yang berbeda untuk mengatasi kesulitan dalam mendukung perekonomian, harga, serta stabilitas pasar, yang dimana hal tersebut membutuhkan pelonggaran kuantitatif secara langsung. Sejauh ini, yield curve control masih menjadi salah satu andalan dari Bank Sentral Jepang untuk menjaga perekonomiannya agar tetap dapat bertahan meskipun di tengah situasi dan kondisi saat ini.
Bank Sentral Jepang tengah menunjukkan kepada dunia bahwa Bank Sentral Jepang tetap dalam keadaan siaga untuk menjaga perekonomiannya. Karena apabila pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan fiskal, tentu membutuhkan dukungan dari Bank Sentral Jepang. Semoga saja kali ini Jepang dapat bertahan, agar tidak ketinggalan proses pemulihan dengan negara lainnya karena biar bagaimanapun, perekonomian Jepang merupakan salah satu perekonomian terpenting bagi Asia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari hadiah Natal dari Amerika untuk Cina. Seperti biasa tidak seru tanpa cerita dari Trump. Di tengah gegap gempitanya berita akan kemenangan Biden dan vaksin seakan tidak ingin dilupakan masyarakat dunia, Presiden Trump kali ini membuat kehebohan dengan menandatangani undang-undang yang membuat perusahaan Cina dapat dikeluarkan dari bursa Amerika kecuali regulator di Amerika dapat mendapatkan izin untuk meninjau dan mengaudit laporan keuangan mereka. Undang-undang ini tentu akan mempengaruhi beberapa perusahaan besar seperti Alibaba Group Holding Ltd dan Baidu Inc. Presiden Trump terus melakukan aksi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Cina terhadap Amerika yang menyebabkan defisit perdagangan antara Amerika dan Cina. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perusahaan Cina menggunakan pasar modal Amerika dan pasar keuangan yang menggunakan mata uang dolar sebagai pendanaan utama perusahaan Cina dalam mengembangkan bisnis perusahaan Cina. Undang-undang ini selain membuat perginya perusahaan Cina tentu akan membuat kerugian yang lebih dalam terhadap perusahaan Cina yang gagal memenuhi standar audit laporan keuangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut politisasi terhadap peraturan sekuritas dan mendorong kerjasama untuk melindungi para investor. Undang-undang tersebut berpotensi merusak kepercayaan investor global di pasar modal Amerika dan akan merusak posisi pasar modal Amerika dan merugikan kepentingan Amerika. Undang-undang tersebut membuat situasi dan kondisi Amerika terhadap Cina semakin memanas setelah sebelumnya Trump membatasi pemberian visa perjalanan terhadap 92 juta anggota Partai Komunis. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika juga telah memberikan perintah terhadap petugas bea cukai di pelabuhan Amerika untuk menyita setiap pengiriman dari Cina yang mengandung kapas dan produk kapas lainnya yang berasal dari korps produksi dan konstruksi Xinjiang yang dimana perusahaan tersebut ternyata memiliki afiliasi dengan angkatan militer Cina yang dimana perusahaan tersebut justru yang terbesar di Cina. Undang-undang ini akan menjadi momen penting karena sebelumnya Amerika terus berjibaku untuk menerapkan undang-undang tersebut karena perusahaan Cina terus menolak untuk memberikan izin kepada Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik untuk melakukan audit terhadap perusahaan yang melantai di bursa Amerika. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah Amerika untuk memeriksa apakah perusahaan Cina tersebut berada di bawah kendali pemerintahan Cina atau tidak. Tidak hanya itu saja, tujuan dari undang-undang ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan yang melantai di bursa Amerika memiliki aturan main yang sama dan menjaga kepentingan para investor agar tidak mengalami kerugian. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lagi-lagi sebuah proyeksi. Pergerakan IHSG yang begitu fluktuatif pada pekan lalu diwarnai berbagai sentimen meliputi vaksinasi, suku bunga dan kepastian dari pemerintah terkait aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang rencananya akan berdampak pada tahun depan. Sentimen positif terkait membaiknya perekonomian tahun di akhir tahun 2020 membawa IHSG diperdagangkan konsisten di atas level 6.000 yang diikuti dengan kembalinya investor asing ke pasar modal Indonesia. Pada akhir pekan kemarin, World Bank kembali menyatakan pandangannya terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2020. World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini yang awalnya diperkirakan akan mengalami kontraksi minus 1,6% menjadi minus 2,2%. Penurunan proyeksi tersebut menunjukkan pemulihan berjalan lebih lambat pada kuartal 4 2020 dan kuartal 3 2020 sebelumnya. World Bank juga menyebutkan dampak dari krisis masih terus terasa. Hal ini tercermin dari permintaan dalam negeri yang masih lemah dibanding sebelum krisis, yang mana pada bulan September berada 2,8% atau berada di bawah tahun 2019. Sejalan dengan itu, angka pengangguran meningkat sebesar 1,8 poin menjadi 7,1% dan angka setengah pengangguran meningkat sebesar 3,8 poin menjadi 10,2% pada kuartal ketiga dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, World Bank juga melihat kecepatan pemulihan yang tidak merata di semua sektor. Sektor-sektor yang membutuhkan kontak fisik secara intensif, misalnya transportasi, perhotelan, perdagangan, grosir dan eceran, konstruksi, manufaktur dinilai mengalami tekanan yang cukup dalam dan hanya sebagian saja yang mulai pulih. Sementara sektor-sektor yang tidak membutuhkan kontak secara intensif, misalnya keuangan, pendidikan, komunikasi dan telekomunikasi, lebih kuat bertahan.
Di samping itu, sektor-sektor yang bergantung pada permintaan dari luar negeri seperti pertambangan dan manufaktur, sebagian terlindungi oleh mulai pulihnya perdagangan dan harga beberapa komoditas yang mengalami penurunan pada pertengahan 2020. Program pembelian obligasi Bank Indonesia dalam mata uang lokal yang setara dengan 1,8% dari PDB berhasil membantu mempertahankan stabilitas fiskal dan mendanai defisit fiskal. Tindakan ini juga telah berkontribusi kepada penurunan jangka panjang hasil penjualan obligasi pemerintah dalam mata uang lokal. Sementara itu, respon fiskal untuk menyelamatkan nyawa dan pekerjaan serta menstimulasi pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik. Belanja publik yang meningkat dinilai mampu menopang perlambatan dari daya beli dan menahan kemampuan masyarakat serta perusahaan dalam bertahan di masa pandemik. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan kembali bangkit ke level pertumbuhan 4,4% pada 2021 dan 4,8% pada 2022. Namun demikian, perekonomian Indonesia dan global masih beresiko tinggi mengalami penurunan sehingga pertumbuhan diperkirakan mungkin akan turun ke angka 3,1% pada 2021 dan 3,8% pada tahun 2022 di bawah skenario. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.007 hingga 6.166. Namun kehadiran stimulus yang sudah disepakati bersama oleh para pemimpin Kongres mungkin akan menjadi bantalan penurunan agar dapat melemah terbatas. Kalaupun IHSG berbalik menguat pada hari ini, besar kemungkinan pun juga masih akan berada dalam rentang yang terbatas. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Raja atau PT Rukun Raharja Tbk yang mengalokasikan belanja modal sebesar 100 juta US dollar pada 2021. Besaran capex tersebut sekitar 70 juta US dollar sampai 80 juta US dollar akan dialokasikan untuk proyek pipa Rokan. Belanja modal sekitar 8 juta US dollar hingga 10 juta US dollar untuk rencana akuisisi perusahaan gas trading atau pemilik infrastruktur gas di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dan belanja modal untuk pengadaan kompresor gas di Cirebon sekitar 2,5 juta US dollar. Nilai investasi tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 305 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari Excel atau PT XL Axiata Tbk yang memperkirakan terjadi peningkatan lalu data sekitar 10% pada hari liburan Natal dan Tahun Baru. Liburan akhir tahun di saat momen libur Natal dan Tahun Baru tentunya sangat diharapkan oleh perusahaan traffic data meningkat. Hal ini membuat perusahaan optimis akan ada peningkatan sekitar 10% dari traffic data, tentunya akan memberikan peluang, memberikan kontribusi pada pendapatan perusahaan. Adanya edaran PSBB untuk mencegah terjadinya kerumunan di libur Natal dan Tahun Baru tentunya akan memberikan potensi peluang bagi perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.850 dan tingkat probabilitas sebesar 68%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.200 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the right, jump to the left. Turn around and jump, jump, jump. Up and down and run, run, run. Up and down. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Check